Selanjutnya soal yang kita bahas adalah hukum Kirchhoff tentang rangkaian terdiri dari dua loop seperti gambar di bawah ini ya. Jadi di sini akan ada nanti hukum Kirchhoff pertama di mana nanti ya sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Maksudnya pada suatu percabangan nanti seperti ini, jika ada arus yang masuk ke percabangan itu akan sama dengan arus yang keluar. Contoh, kalau misalnya dari sini ada percabangan, kalau di sini ada 3, kemudian di sini ada 2, maka nanti arus yang keluar kemari pasti 5. Itu menurut hukum Kirchhoff yang pertama ya. Nah, sekarang kita coba membahas soal yang dua loop ini. Persamaan yang kita gunakan masih tetap hukum Kirchhoff pertama dan kedua. Hukum Kirchhoff kedua tadi sigma E tambah sigma IR itu harus sama dengan 0. Kemudian potensial antara dua titik, misalnya VAB itu sama dengan sigma E antara A dan B tambah sigma I kali R antara A dan B. Maksudnya R-nya ini harus antara A dan B saja, dan ini juga harus antara A dan B saja. Nah, pertama di sini saya perkenalkan dulu sistem R mancur, itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan sistem eliminasi. Misalnya sumber arusnya dari titik B ini, dia ke kiri, ini kita sebut I1, kemudian dia ke bawah, ini kita sebut I2, dan ini ke kanan kita sebut I3. Nah, dari persamaan ini bisa kita lihat arus yang masuk ke titik B itu tidak ada, tapi yang keluar ada 3. Atau kalau yang keluar tidak ada, yang masuk ada 3. Berarti nanti kalau kita buat persamaannya, I1 tambah I2 tambah I3 itu harus sama dengan 0. Nah, inilah yang pertama yang perlu kita ingat ya. I1, I2, I3 kalau dijumlah sama dengan 0. Kenapa? Karena yang keluar ada, yang masuk tidak ada. Jadi yang masuknya itu sama dengan 0. Selanjutnya persamaan yang kita gunakan adalah cukup yang sini saja untuk menentukan bagaimana nanti besar atau berapa besar potensial antara A dan B. Nah, kalau saya mau bergerak dari A ke titik E, saya bergerak dari A ke titik E di sini, maka saya boleh lewat kiri, boleh lewat tengah, boleh lewat kanan. Nah, ketiganya ini hubungannya paralel, sehingga nanti VBE dari kiri, ini saya ulang-ulang, kemudian VBE dari tengah, VBE dari kanan, itu akan sama nilainya. Sehingga persamaan yang kita gunakan adalah yang ini. Sekarang coba kita kerjakan ya. Mula-mula saya lewat dari kiri, saya tulis sini VBE sama dengan. Nah, ketika saya bergerak dari sini, ketemu angka 3 di sini, tapi minus dulu baru plus, berarti saya tulis minus 3. Kemudian terus lagi sampai kemari, habis, nggak ada lagi GGL, berarti cukup sampai di situ. Tambah I1 kali R yang ada di situ ada yang sebesar 2 ohm dan 7 ohm. Kalau kita jumlahkan itu menjadi 9 ohm, berarti 9 I1. Nah, setelah itu ini akan saya hapus dulu. Nah, selanjutnya saya akan bergerak dari tengah, dari sini ke sini. Nanti yang saya temukan pertama sekali adalah GGL-nya di sini 4, tapi tandanya minus. Berarti VBE sama dengan minus 4 ditambah R yang saya temukan di sini 6. Berarti saya buat di sini 6 I2. Nah, selanjutnya saya akan bergerak dari kanan. Nah, di sini yang saya temukan pertama adalah GGL yang 14 volt, tapi yang plus dulu yang ketemu. Sehingga nanti VBE sama dengan 14 ditambah R-nya ada 1 dan 5, sehingga jumlahnya 6. 6 I3. Nah, sekarang saya akan coba menjumlah ini. Tapi saya lihat di sini bahwa koefisien dari I belum sama. Kita usahakan sama. Bagaimana agar dia sama? Nah, ini nanti harus saya kali 2 agar 18, ini kali 3 agar 18, ini juga kali 3. Nah, dengan demikian saya akan tulis ulang lagi sekali lagi. Nah, dikali 2 berarti di sini 2 VBE itu sama dengan minus 2, minus 3 dikali 2 adalah minus 6. Nanti ditambah di sini 18 I1. Kemudian yang bawah dikali 3 ini 3 VBE
akan sama dengan minus 4 kali 3 adalah minus 12 ditambah 18 I1. Selanjutnya di sini juga 3 VBE sama dengan 14 kali 3 adalah 42. 42 ditambah 18 I3. Oh, ini I2 tadi ya. Nah, sekarang kalau kita jumlah ini, karena koefisiennya ini sudah sama, maka kita kembali ke acuan yang pertama tadi di sini. I1 tambah I2 tambah 3 sama dengan 0. Kalau koefisiennya sama, maka jumlahnya ini adalah 0. Sementara di sini 2 tambah 3 tambah 3 adalah 8 VBE. Itu akan sama dengan 42 dikurang 18. Besarnya adalah 24. Maka nanti VBE itu akan sama dengan 3 volt. Nah, dari sinilah kita bergerak. Kita udah tahu VBE 3 volt. Nah, untuk selanjutnya kita akan substitusikan VBE ini 3 volt ke setiap persamaan yang ada di sini. Yang pertama, yang ini dulu, VBE 3 sama dengan minus 3 tambah 9I1. Nah, kalau kita pindahkan ini kemari jadi 6 sama dengan 9I1, maka I1 sama dengan 6 per 9 sama dengan 2/3 ampere. Ini I1. Sekarang saya masukkan ke yang kedua, ke sini. 3 sama dengan minus 4 tambah 6 I2. Berarti kalau saya buat di sini 7 sama dengan 6 I2, berarti I2 itu sama dengan 7/6 ampere. Ini I2. Selanjutnya yang ketiga, saya masukkan nilainya ke sini, maka nanti 3 sama dengan 14 tambah 6 I3. Nah, kalau ini pindah ke kiri, sehingga ini nanti minus 11 sama dengan 6 I3, sehingga I3 itu sama dengan minus 11/6 ampere. Nah, inilah urutannya. Yang pertama tadi I1 hasilnya 2/3, I2 hasilnya 7/6, I3 hasilnya minus 11/6. Nah, kalau kita lihat jawabannya yang ada di sini adalah Charlie. Ya, begitu caranya bekerja dengan metode air mancur.